Bab ketiga. Menikahlah denganku, maka aku akan membantumu membalas dendam. Hah? Kemala terkejut dengan mulut yang terbuka lebar. Kenapa? Kau tidak mau? Mas Abi bercanda. Mana mungkin aku menikah denganmu? Mas, kau kakaknya Mas Radit. Kemala menggeleng. Kakak tiri yang tidak ada hubungan darah sama sekali. Menurutku tidak ada masalah dengan itu. Abian mengangkat bahunya. Tapi Mas, kita belum saling mengenal sebelumnya. Bagaimana kita bisa menikah? Memangnya saat kau menikah dengan Raditya, kau sudah mengenalnya lebih dulu. Aku pikir posisinya sama saja dengan kita sekarang. Dulu kau menikah dengan Raditya karena perjodohan dan kalian berdua tidak saling mengenal sebelumnya. Tetapi toh pada akhirnya kalian bisa tetap menikah. Kenapa kita tidak melakukannya sekarang? Abian menanggapi dengan santai perkataan Kemala. Gadis itu pun tercenung. Abian benar. Apa bedanya dengan dulu saat dia menikah dengan Raditya yang juga belum ia kenal sama sekali? Kenapa Mas Abi ingin menikahiku? Padahal Mas Radit adalah adik dirimu sendiri, keluargamu sendiri, Mas. Kemala mengerutkan keningnya. Dia ingin mengetahui maksud sebenarnya dari Abian. Anggap saja aku sedang berbaik hati karena mau menerima wanita bekas dari adik diriku sendiri. Kemala menggigit bibirnya. Wanita bekas. Betapa menyakitkan kata-kata itu terdengar di telinganya. Apa tidak ada kata lain yang lebih sopan? Mas, protes Kemala. Kau tersinggung. Aku tidak suka berbasa-basi. Aku hanya akan mengatakan apa yang ada di pikiranku saat ini. Abian berjalan mengitari tubuh Kemala yang masih mematung. Bagaimana Kemala? Apa kau mau menikah denganku? Abian bertanya lagi. Untuk sesaat Kemala terlihat bingung. Tapi bagaimana kalau keluargamu tahu kalau kita menikah? Bukankah itu hanya akan menjadi masalah untukmu? Kemala menyipitkan kedua matanya. Pernikahan kita akan tetap menjadi rahasia sampai tiba waktunya semua orang harus tahu. Apa itu masalah bagimu? Kemala berpikir sejenak. Tujuan utamanya adalah membalas dendam pada Raditya. Soal pernikahannya dengan Abian bukanlah hal yang penting sekarang. Lagi pula belum tentu juga Abian akan tetap mempertahankan pernikahan yang tidak dilandasi dengan cinta seperti ini. Baiklah, aku setuju. Kemala mengangguk yakin. Bagus Kemala, tindakanmu itu sudah benar. Lelaki seperti Raditya memang harus diberi pelajaran. Abian tersenyum penuh arti. Lalu apa yang akan kau lakukan setelah kita menikah nanti? Kita tidak akan mungkin berperan seperti suami istri betulan kan? Kemala menyipitkan matanya. Kenapa tidak? Kita akan menjalani kehidupan sebagaimana layaknya suami istri. Apa kau keberatan? Mas Abi, tapi kita tidak saling mencintai. Mana bisa kita? Ses, tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini Kemala. Termasuk cinta di antara kita. Seringai tipis membuat Kemala bergidik ngeri. Ia tidak tahu seperti apa sosok pria di hadapannya itu. Hanya beberapa kali saja dia bertemu dengan Abian dan itu pun tidak pernah berbicara seintens sekarang. Yang ia tahu Abian adalah lelaki yang dingin dan jarang berbicara. Sedikit pemalas dan sulit diatur hingga ayahnya saja sudah menyerah untuk menyuruhnya bekerja mengelola perusahaan. Ini adalah pertaruhan dirinya untuk bisa membalas dendam pada Raditya. Nasib baik jika Abian benar-benar membantunya. Namun jika Abian berbohong, maka anggap saja dia tertimpa sial untuk kedua kalinya. Sekarang ikut aku. Abian menarik tangan Kemala. Kemana? Kemala menahan sedikit gerakan kakinya. Katanya kau ingin terlihat lebih cantik dari selingkuhan Raditya. Desis Abian. Kemala mengatupkan bibirnya dan langsung ikut bersama Abian tanpa protes lagi. Ternyata benar. Abian mengajak Kemala ke sebuah butik ternama. Membeli beberapa gaun yang cantik untuknya. Semua gaun dipilihkan oleh Abian karena gaun-gaun pilihan Kemala semuanya sederhana. Kemala keluar dari ruang firing dengan memakai sebuah gaun berwarna putih tulang dengan kerah rendah yang memperlihatkan leher dan tulang selangkanya, serta menampilkan sedikit belahan dadanya. Abian yang semula menundukkan kepalanya sembari membaca majalah, kini mendongak dan memperhatikan dengan seksama penampilan Kemala. Pupil matanya membesar. Dia tidak menyangka kalau hanya dengan memakai baju seperti itu saja kecantikan Kemala mulai terpancar. Kulitnya yang putih bersih berpadu dengan gaun putih tulang yang dihiasi payet-payet indah bergemerlapan. Abian baru menyadari kalau Kemala memiliki fitur wajah yang cantik dan juga tubuh yang seksi.
Betapa bodohnya Raditya melepaskan wanita secantik Kemala demi gadis seperti Sally. Abhiyan menghampiri Kemala, menatapnya dengan penuh kekaguman. Lihat, itik buruk rupaku telah berubah menjadi angsa yang cantik. Abhiyan meraih kedua bahu Kemala dan membalik tubuh gadis itu menghadap ke arah cermin. Apakah ini benar-benar aku? Kemala sendiri masih tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Dirinya tampak berbeda dengan dia yang sebelumnya. Apa yang kau rasakan sekarang? Tanya Abhiyan sembari tersenyum di depan cermin. Kemala tersenyum, tapi di detik berikutnya senyum itu memudar. Kemala, dalam hidup kadang tidak semua berjalan seperti yang kita inginkan. Ada kalanya semua persoalan hidup mendera kita, melemparkan kita pada titik nadir yang membuat kita benar-benar lemah. Jadikan semuanya sebagai pelajaran dan tempa dirimu agar lebih kuat lagi. Kau telah kehilangan 3 tahunmu dengan sia-sia. Tapi percayalah, suatu saat nanti kau akan tersenyum dan mengatakan beruntung kau pernah mengalami masa kelam itu. Gumam Abhiyan di telinga Kemala. Kemala pun terpaku. Sebuah nasihat yang mampu membalikan lagi semangatnya yang hampir lenyap. Kemala seolah tersihir dengan kata-kata yang keluar dari mulut Abhiyan. Dia hanya bisa terdiam untuk beberapa saat lamanya. Kemala, kau kenapa? Abhiyan menyibak rambut yang menutupi leher Kemala hingga hembusan napas pria itu mengenai lehernya, membuat tubuh Kemala meremang seketika. Buku-buku halus di tangan dan kaki Kemala semuanya berdiri tegak. Baru kali ini ia merasakan sensasi aneh dari seorang pria. Tubuhnya sampai bergetar membuat Abhiyan kebingungan. Apa kau kedinginan? Sebaiknya kita pulang sekarang. Abhiyan terlihat khawatir melihat keadaan Kemala. Dia tidak tahu kalau Kemala seperti itu gara-gara perbuatannya. Kemala hanya mengangguk setuju dengan menahan sejuta perasaan aneh dalam dirinya. Apa benar yang kau katakan itu, Abhiyan? Kedua mata Tuan Adnan berbinar senang saat mendengar kata-kata yang keluar dari mulut anaknya. Siang itu Abhiyan sengaja mendatangi kantor ayahnya untuk membicarakan sesuatu dengannya. Benar, Pak, aku akan mulai bekerja di perusahaan. Tapi dengan satu syarat. Apa itu? Tuan Adnan mengerutkan dahinya. Padahal syarat apapun ia pasti akan menyetujuinya selama Abhiyan mau bekerja di perusahaan miliknya ini. Berikan aku posisi yang lebih tinggi dari Raditya. Aku tidak mau menjadi bawahannya. Tuan Adnan tersenyum mendengarnya. Dia menegakkan duduknya dan menatap wajah Abhiyan begitu dalam. Perusahaan ini adalah milikmu. Dan suatu saat jika kau sudah siap, kaulah yang akan mewarisi tampuk pimpinan perusahaan ini. Papa tidak mungkin menyerahkan perusahaan ini pada Raditya. Itulah sebabnya dari dulu Papa selalu menyuruhmu belajar untuk mengelola perusahaan ini agar Papa bisa segera beristirahat dari dunia bisnis. Papa sudah tua, sudah terlalu lelah rasanya berkecimpung dalam dunia yang sangat keras ini. Tuan Adnan berbicara panjang lebar di depan Abhiyan. Terus terang ia senang saat Abhiyan yang begitu susah diatur kini dengan kesadaran sendiri menemuinya dan menyatakan kesiapannya untuk gabung di perusahaan. Kapan kau akan mulai bekerja? Tuan Adnan nampak tidak sabar. Mungkin lusa aku sudah akan masuk bekerja. Jawab Abhiyan. Apa kau yakin? Tuan Adnan memastikan lagi. Yakin, Pak? Tandas Abhiyan. Baiklah, kalau begitu Papa akan buat pesta penyambutan untukmu di kantor. Tidak usah, Pak, aku tidak suka hal-hal seperti itu. Tolak Abhiyan dengan tegas. Tapi nak, ini adalah hal yang paling Papa tunggu selama ini. Tidak baik rasanya kalau tidak dirayakan. Biarkan semuanya berjalan seperti biasa, Pak. Abhiyan tetap menolak. Tuan Adnan menghela napas berat. Dia tidak mau memaksa Abhiyan, takutnya anaknya itu kembali mengurungkan niatnya. Kalau begitu, datanglah ke rumah. Aku akan suruh ibumu menyiapkan makan malam untuk kita. Ucap Tuan Adnan pada akhirnya. Apalagi itu, Pak, aku tidak mau. Melihat wajahnya saja aku sudah malas. Apalagi makan malam bersamanya. Abhiyan berdecak kesal. Jangan begitu, Abhiyan. Rosita adalah ibumu juga. Wanita itu juga yang telah merawat Papa selama ini. Tolong hormati dia. Tuan Adnan bicara lirih untuk melerai perseteruan antara Abhiyan dan Nyonya Rosita. Jangan paksa aku, Pak, atau aku batalkan saja semuanya. Abhiyan mengancam dengan serius. Tuan Adnan langsung ketakutan. Baik, Papa tidak akan memaksamu lagi. Tuan Adnan akhirnya menyerah dan tidak mau mengambil resiko yang akan mempengaruhi keputusan Abhiyan. Setelah berbicara dengan ayahnya,
Abhian pun kembali ke rumah. Tampak Kemala sedang membersihkan rumah. Wanita itu memang rajin dan seperti tak kenal lelah dalam mengerjakan pekerjaan rumah. Kau sudah pulang, Mas? Kemala mematikan mesin vacuum cleaner yang ia gunakan untuk membersihkan seluruh ruangan. Kau yang mengerjakan semuanya. Abhian mengedarkan pandangannya. Semua perabotan sudah terlihat kinclong dan tertata dengan rapi. Iya, memangnya siapa lagi? Pantas saja Raditya senang mendapatkan istri sepertimu. Dapat istri plus dapat seorang pembantu gratis. Senyum Abhian terkesan mengejek membuat Kemala kembali meradang. Mas, stop membicarakan hal itu. Kemala mengerucutkan bibirnya. Abhian hanya tersenyum. Kedua matanya memindai penampilan Kemala yang saat itu memakai jumpsuit pendek hingga kaki jenjangnya terlihat dengan jelas. Lalu sebuah slayer membungkus rambutnya dan hanya menyisakan sedikit anak rambut yang menjuntai lembut di dahi dan pelipisnya. Apa kau lelah? Kemala. Abhian menghampiri gadis itu dan berdiri dengan kepala tertunduk memperhatikan wajah Kemala yang merona. Piupa wanita itu membesar saat Abhian mendekatkan wajah ke arahnya. Lalu berhenti di telinga Kemala. Deru napas hangat membuat tubuh Kemala kembali meremang. Abhian menyeringai tipis melihat tubuh Kemala menciut berusaha menghindarinya. Jangan dulu lelah Kemala, karena perjuanganmu masih panjang. Besok kau harus menjadi lebih kuat lagi agar kau bisa memenangkan pertarungan ini. Kemala tergugu mendengarnya. Ya dia harus kuat karena perjuangan baru saja dimulai. Bersambung.